Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ahkam Official. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Dan silahkan Mas Rijal, apa saja pertanyaannya? Yang pertama, Q&A awal ketemu sama Ningdea dan semoga segera punya keturunan. Awal ketemu sama Neng Dea itu pada tahun 2017. Di sini pas ada di pesantren di pondoknya Neng itu ada acara Subhanul Muslimin. Dulu saya masih unyu-unyu. Ya disitulah saya pertama kenal, kemudian chat pertama dari Telegram, kenalan. Lalu ya kenal, chatan mungkin sekitar beberapa bulan, akhirnya lost kontak, sudah hilang. Dan akhirnya selang beberapa tahun berjumpa kembali dan menjadi pasutri, pasangan suami istri menyala bangku meledak. Selanjutnya mau tahu keseharian Ningdea kalau ditinggal suaminya undangan gimana? Agak ini ya, agak ceriwis. Jadi kalau saya sudah acara itu sering ngechat gitu, cepet pulang kan, karena di sini memang beliaunya sendirian dan memang butuh suami untuk menjaga. Siap. Jadi ya kalau saya acara di luar itu sering minta pulang, tapi sering juga saya ajak, sering disuruh cepet pulang ngechat itu sudah. Bahkan saya pas acara tuh kadang ditelepon, di video call gitu. Jadi sayang banget sama saya. Ya siapa yang nggak sayang punya suami kayak saya. Apa yang beda sebelum menikah dan sesudah menikah? Semoga terjawab. Perbedaan setelah menikah dan sebelum menikah, kalau sebelum menikah itu saya itu orang yang tidak konsisten dalam melakukan suatu hal, kurang mengatur waktu, kurang mengatur keuangan. Dan setelah menikah ya kayak tambah tentram, menemukan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, lebih enak di rumah daripada di luar rumah. Dan juga bisa mengatur uang lebih baik karena sudah ada istri yang membantu, bisa saling tukar pikiran. Kemudian sudah jarang ngopi gitu karena memang harus dapat izin kan begitu, kalau keluar nanti tidak izin ngambek kan nanti bingung suaminya kan gitu. Jadi banyaklah perbedaan. Intinya masa remaja saya sudah usai ketika sudah masuk di dunia pernikahan ini. Menikah dengan istri saya yaitu Ningdea Sofarmati, berubah drastis. Yang awalnya suka keluyuran kemana-mana, saya main ke Malang, ke Surabaya, ke Jember, ke Bondowoso, atau main ke daerah-daerah yang lain. Sekarang sudah tidak karena sudah dipantau oleh ibu negara. Berat. Rencana ingin punya keturunan berapa? 4 cukup sih kayaknya ya, cowok 2 cewek 2 gitu dah. Dan keinginan yang pertama, ingin punya anak yang pertama itu yang cowok. Jadi saya ingin punya anak pertama saya itu cowok. Ya saya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan anak saya yang pertama cowok. Jadi biar bisa meneruskan perjuangan kakek-kakeknya, perjuangan dakwah buyahnya kan, seperti itu. Bilang buyah nanti, buy. Jodoh itu sebaiknya ditunggu atau dicari, Gus? Untuk jodoh, perihal jodoh ini, jodoh itu dicari, diusahakan, diikhtiarkan. Tapi bahasanya saya ganti ya, jangan mencari. Kalau mencari itu seperti mencari hal yang sudah hilang, karena jodoh sudah disediakan oleh Allah, tinggal bagaimana kita itu berikhtiar. Jadi jodoh itu bahasanya bukan dicari, tapi menjemput. Dan memang butuh proses waktu yang agak lama, butuh lika-liku juga. Dan ketika sudah menemukan, maka rawatlah dengan baik, seperti itu. Jadi jodoh itu bukan semerta-merta kita menunggu saja. Apalagi bagi yang cowok, karena fitrahnya laki-laki itu adalah menjemput, mencari, mendatangi, meminang, melamar. Dan sedangkan fitrahnya wanita adalah menunggu. Sebagaimana ceritanya Nabi Adam alaihissalam bersama Ibu Hawa ketika dipisahkan oleh Allah sekian puluh tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Ibu Hawa. Waktu itu Ibu Hawa ada di bukit di atas, kemudian Nabi Adam di bawah bukit. Ketika Ibu Hawa mau turun, dihalangi sama Nabi Adam. Wahai istriku Hawa, janganlah kamu turun dari bukit itu, biar aku yang ke atas. Akhirnya Nabi Adam ke atas. Diceritakan oleh ahlul kisah itu. Kemudian setelah nyampe di atas, bertemulah Nabi Adam dengan Ibu Hawa kembali di atas bukit maksudnya. Maknanya bagaimana? Kata ahlul kisah itu bagaimana teman-teman? Agar supaya
laki-laki itu fitrahnya sebagai contoh bagi kita agar laki-laki itu yang menghampiri wanita, bukan wanita yang menghampiri laki-laki. Tapi sekarang sudah berbeda ya kawan ya. Sekarang kebanyakan wanita yang mengejar laki-laki. Kelia nih kok. Kelia. Cara melupakan orang yang cuma disukai dalam diam. Ya, buang semua tentang dia, jangan diingat-ingat lagi. Tapi memang susah ya ketika sudah masuk ke hati itu. Mungkin rasanya suatu saat bisa saja hilang, tapi kenangannya dan memorinya akan tetap terpatri di dalam hati. Itulah namanya kenangan. Walaupun rasanya sudah ada suka sudah, tapi kenangannya masih ada. Ya, sembari kita berdoa kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah agar hati kita itu diluaskan dan dihilangkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Apalagi hanya sekedar suka yang tidak diutarakan, seperti itu kan nyesek, kasihan Anda sendiri nanti kan tersiksa sendirian sedangkan dia bahagia bersama orang lain. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku Dan move on terbaik adalah dengan orang baru. Begitu, harus menemukan yang lain. Jangan terpaku kepada satu orang. Jangan terpaku kepada satu orang. Yang cewek galau karena ditinggal atau gak bisa mendapatkan cowok, ya cari cowok yang mau sama kamu gitu. Begitupun sebaliknya, cowok juga harus begitu. Terus respon sampean apa ketika ada yang mencintai seseorang tapi orang tersebut tidak mencintai kita balik? Respon saya, ketika ada orang yang mencintai seseorang kemudian tidak dicintai balik, ngapain kita ngemis? Begitu. Jika kamu sudah berlutut, kan begitu. Orang yang pandai puisi itu. Makanya kata pujangga itu, jika kamu sudah Kopi mana kopi? Jika kamu sudah bersimpuh, sudah berlutut, tapi dia tetap angkuh, maka pergilah. Ada badan yang lebih layak untuk kita peluk, katanya, kan begitu. Atau maka berdirilah. Koreksi dari ulang. Gimana dah? A few moments later. Jika kamu sudah bersimpuh dan berlutut lalu memohon, tapi dia tetap angkuh, maka berdirilah, kata pujangga. Ada badan yang lebih layak kamu peluk. Nah, jadi seperti itu. Jangan ngemis-ngemis lah. Tidak wajar kita itu ngemis-ngemis cinta sama orang, ya. Yang wajar itu adalah kita ngemis cinta sama Allah, ngemis cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selanjutnya, kalau udah nikah, seorang suami itu harus memprioritaskan seorang ibu atau istrinya? Ketika sudah menikah, seorang suami itu lebih memprioritaskan yang mana? Seorang ibu atau seorang istri? Kalau saya harus adil. Jadi suami juga punya tanggung jawab terhadap istri, ibu juga orang tua kita dan harus kita agungkan karena surga ada di telapak kaki ibu. Tapi surganya istri ketika sudah menikah ada di suami. Jadi ketika ada dua kebutuhan, jadi ibu butuh kita, istri butuh kita, mana yang harus kita dahulukan? Ya ibu. Jadi seperti itu, ibu dulu kita dahulukan, baru istri. Kita itu suami yang cerdas gitu. Kalau suami yang egois bagaimana? Ya maunya sendiri. Pokoknya kamu harus pokoknya, jadi enggak. Dalam pernikahan tidak seperti itu. Kita harus bisa adil. Dengan orang tua kita harus adil, dan dengan istri pun kita juga harus adil dan mencukupi semua kebutuhan zahir atau batinnya. Seperti itu. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman mungkin punya versi yang berbeda. Oke, selanjutnya sebenarnya Kak Hakam ini selain sholawatan, kesibukannya yang lain ada Kak? Misal kayak ngajar atau yang lain? Ada dong, rutinan majelis Ikhwanul Muslimin. Kemudian selain undangan itu juga ada kajian setiap bulan, kajian fikih untuk anak-anak muda di daerah Pasuruan dan juga di daerah sini. Kemudian ngimami di pesantren, kemudian jaga musyawarah gitu. Kadang juga keliling pondok untuk bersih-bersih kalau nggak ada kegiatan. Jadi banyaklah yang bisa dilakukan.
turba, turun ke panitia gitu, silaturahmi, banyaklah kegiatan. Jadi setiap hari mesti capek, setiap hari nggak ada waktu luang. Jadi semuanya dilakukan demi dakwah dan memberikan manfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi prinsipnya seperti itu. Terus selanjutnya, kalau menurut Gusnya sendiri, bagaimana hukumnya sholawatan tapi joget-joget? Sholawatan tapi joget-joget bagaimana hukumnya? Tidak diperbolehkan. Itu merupakan su'ul adab kepada Rasulullah SAW dan bisa dikatakan itu termasuk perbuatan yang zalim. Sebagaimana Rasulullah bercerita tentang hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtud dzulma 'alan nafsi wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Jadi Allah itu mengharamkan perbuatan dolim kepada Allah dan juga perbuatan dolim kepada sesama manusia. Dalam artian Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berbuat semena-mena, seperti halnya tidak punya adab ketika bersolawat. Kalau cuma mengangkat tangan itu tidak apa-apa, yang penting tidak berjoget dan tidak menimbulkan mudharat. Tapi kalau sampai jogetnya kayak joget-joget orkes seperti itu, bahkan mohon maaf bagian ibu-ibu atau mbak-mbak juga joget-joget sehingga menarik perhatian laki-laki dan membuat syahwat. Banyak video-video orang cantik itu, video-video joget-joget di sholawatan itu yang merusak citra sholawat. Dan mungkin itu nggak di depan, kadang di tengah, kemudian disorot sama kamera. Kiainya yang di depan nggak tahu. Jadi jangan salahkan majelisnya. Kadang juga kiainya yang menjadi pemimpin atau habibnya itu sudah memberitahukan jangan joget ini majelis, tapi kadang jamaahnya masih ngeyel seperti itu. Tadi haram, enggak boleh ya, itu termasuk perbuatan yang zalim. Fala tadzalamu, maka jangan saling berlaku zalim kalian semua. Jadi seperti itu. Selanjutnya, orang yang selalu menyakiti hati seseorang itu dosanya besar apa kecil? Alasannya apa? Dosanya sangat besar kawan. Dosanya sangat besar sekali orang yang menyakiti hati orang itu. Seperti halnya mencemooh, komen tidak benar, kemudian menyakiti hati dengan segala macam, perbuatan dolim yang tadi ataupun hal-hal yang lain, itu termasuk dosa besar minal kabair ya. Karena apa teman-teman semuanya? Ya kembali ke ke hadis qudsi yang tadi. Ya ibadi wahai hambaku, inni haramtud dzulma 'ala nafsi. Kita dilarang oleh Allah untuk dolim kepada Allah, seperti halnya meninggalkan sholat itu sudah dolim. Meninggalkan puasa, melakukan maksiat itu sudah zalim kepada Allah. Wa ja'altuhu muharraman fala tadzalamu. Dan Allah juga mengharamkan untuk berlaku zalim kepada sesama manusia, itu diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling menyakiti kalian semua. Maksudnya di sana konteksnya, redaksinya itu untuk sesama manusia, fala tadzalamu, apalagi sampai menyakiti hati. Fa in wajada khairan falyahmadillah, kata Allah itu dalam hadis qudsi di Nasuhul Ibad dijelaskan, wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna ila nafsah. Akan tetapi ketika engkau itu melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan, maka memujilah kepada Allah. Dan akan tetapi ketika engkau melakukan kejelekan, lalu engkau balas kejelekan, jangan salahkan Allah, bukan Allah yang salah, tapi engkaulah yang salah karena engkau telah menanam kejelekan dan akan memetik kejelekan. Jadi dosanya itu besar sekali, menyakiti hati orang. Sebagaimana menyenangkan hati orang itu menyenangkan hati orang itu idkhalu surun ala qalbil bashar dakhalul jannah, kata Rasulullah. Menyenangkan hati orang itu balasannya adalah surga. Ya demikian pula orang yang zalim, balasannya adalah neraka. Dan Allah akan mengirim orang-orang untuk mendolimi kamu nantinya. Kalau bukan ke kamu, nanti ke anak kamu. Kalau bukan ke anak kamu, nanti ke cucu kamu. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini agak kontroversial ya. Karena kemarin sudah selesai pesta demokrasi. Iya. Ini ada yang bertanya apa hukumnya menerima uang caleg, dan yang udah terlanjur menerima itu harus bagaimana? Hukum menerima uang caleg itu ada beberapa persepsi teman-teman semuanya dari ulama ya. Yang pertama, hukumnya itu kita lihat situasinya dulu bagaimana. Jadi seperti itu. Jikalau orang yang ingin menduduki kedudukan, entah itu di kabupaten, di desa, entah itu di provinsi, di RI atau di pusat atau presidenkah itu,
orangnya soleh, orangnya baik, orangnya adil, orangnya jujur, orangnya berilmu, kemudian dia memberikan uang kepada kita, lalu kita ingin memilihnya, orang itu soleh, itu tidak apa-apa. Daripada ada orang yang membeli suara tapi orangnya tidak soleh, dia mau nyalek, dia mau nyalon, entah menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden atau segala macam, tapi orangnya itu tidak soleh, maling kah, perampok kah, tukang mabuk kah, kemudian mau naik jadi kepala desa, kemudian kita memilih dia, itu yang haram. Kita sudah tahu jelas-jelas orang itu yang tidak bagus, kemudian kita disogok untuk jadi itu yang tidak baik. Jadi konteksnya begini, kalau toh orang yang jelek itu membeli suara, itu kan membeli kan, untuk memberikan uang kepada rakyat itu kan membeli suara. Membeli suara, orang yang tidak soleh membeli suara kepada rakyat, maka orang yang soleh wajib melawan dengan membeli suara tersebut. Orang yang soleh, agar supaya tatanan pemerintahan itu tidak kocar-kacir. Jadi lihat kondisinya dulu. Kemudian berbeda lagi, ada kadang yang tidak srek dengan paslon, kita dikasih uang gitu kan, kita dikasih uang, kemudian kita tidak srek sama dia, uangnya kita ambil, orangnya tidak kita pilih, itu namanya ar-roshi wal murtasi, itu namanya yang merugikan ya. Nah, itu tidak boleh, itu tidak. Jadi kalau salah satunya dirugikan, salah satunya tidak dirugikan, mendapat keuntungan tapi salah satunya rugi, itu tidak boleh, itu yang haram. Jadi seperti itu, simpel saja. Jadi fikih itu dalam menghukumi sesuatu, ada yang lurus, ada yang fleksibel, dan ada juga yang melihat situasi dan kondisi. Seperti hal contoh begini, kita pergi ke hutan, bawa baju satu-satunya, nggak bawa baju salinan lagi, nggak bawa baju ganti lagi. Masuk waktu duhur, bajunya sudah najis, tidak ada baju yang lain, bajunya kita pakai sudah najis, maka bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa melakukan sholat dengan memakai baju yang najis itu, yang penting menutupi aurat, karena sudah tidak ada baju lagi. Kalau seumpama tidak ada baju lagi, jadi hukum fikih saat terdesak, yang haram yang awalnya tidak boleh akan menjadi boleh, yang tidak boleh itu yang jelas-jelas sudah haram kemudian dihalalkan, yang jelas-jelas halal kemudian diharamkan, itu yang tidak boleh. Sampai sini pahamnya. Jadi menurut saya, motivasi dan sedikit masukan dari saya, jangan lihat seberapa banyak uang yang kamu dapatkan dari paslon itu, tapi lihatlah siapa yang nyalon. Yang nyalon tuh soleh apa enggak, orangnya berjasa apa enggak, orangnya tegas atau enggak, orangnya patriot atau enggak, itu, atau orangnya jujur atau enggak. Kemudian dilihat track recordnya bagaimana, apakah dia pernah menggagalkan korupsi atau tidak, kemudian apakah dia juga termasuk OTT atau bagaimana ya. Jadi seperti itu kalau masalah calon, begitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, ngapunten Gus, bolehkah berpuasa membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban? Boleh. Bahkan selain di bulan Sya'ban pun boleh. Umpama kayak di bulan Rajab kemarin kita disunahkan untuk berpuasa. Ya kita niat puasa untuk apa? Mengqadha bulan Ramadan, itu juga dapat pahala bulan Rajab. Jadi kita mengqadha puasa bulan Ramadan, itu juga otomatis puasa Rajabnya akan dapat gitu. Jadi tidak apa-apa. Bukan hanya di bulan Sya'ban, bukan hanya di bulan Sya'ban. Di bulan lain boleh, kecuali Yaumut Tasyrik. Apa itu Yaumut Tasyrik? Silahkan tarik sendiri, belajar. Jangan nanya terus belajar apa itu Yaumut Tasyrik ya, makanya belajar ilmu agama ya. Terakhir penutup nih, requestan satu selawat dan satu kata-kata hari ini. Apa selawat yang sedang viral? Ramadan. Oh iya, qasidah itu Ramadan. Iya. Malu saya dilihatin istri itu. Malu guys, ada mertua. Ramadan tajalla wabtasama tubalil abdi idza Ramadan tajalla wabtasama tubalil abdi idza arda maulahu bimultazama tubalin nafsi bitaqwaha. Assalamualaikum kaula muda, kata-kata hari ini Ajem. Cinta sejati itu
kamu sudah tidak mencintainya, tapi kamu masih setia menemaninya. Itu cinta yang sejati. Jadi cinta yang tidak membalas, yang tidak berharap untuk dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dijaga oleh Allah, dijaga imannya, dijaga sholatnya, dijaga akidahnya, dijaga akhlaknya, dijaga pergaulannya, ditambahlah hidayah kepada hati kita, dan juga ditambahlah cinta di hati kita kepada Rasulullah SAW. Pantengin terus channel Akam Official ya, walaupun kurang bermanfaat, setidaknya bisa mengisi waktu luang Anda, dan mudah-mudahan saya berharap video ini juga bermanfaat ya. Jangan bosan-bosan sama ocehan-ocehan saya. Yang tidak suka silahkan skip, yang suka silahkan like, share, and komen di bawah ini. Mau bikin konten apa lagi, yang penting jangan konten yang aneh-aneh, karena saya tidak mau meniru hal-hal yang aneh untuk menggapai popularitas. Itu pesan moral saya, karena bagi saya saat ini bukan lagi soal ketenaran, tapi yang paling penting adalah soal ketenangan. Yang penting saya tidak merugikan orang lain dan yang penting saya terus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.